Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di tutorial LCC. Baik, sekarang saya akan bikin tutorial untuk membuat surat. Oke, kita lihat ya, suratnya seperti ini. Perusahaan air minum segar alam. Nah, ini. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita buka dulu software Microsoft Word-nya. Kemudian pilih blank document. Nah, sebelum kita mulai mengetik, kita harus tentukan dulu layoutnya. Kita pilih ke menu layout, kemudian kita pilih size-nya mau berapa. Karena biasanya kita selalu memakai A4, maka kita pilih yang A4 21 cm kali 29,7 cm. Nah, orientation-nya kita pilih saja yang portrait. Kemudian untuk margin kita sesuaikan saja. Biasanya margin itu saya pakai yang 1,5. Nah, untuk yang left 2,5. Lalu pilih OK. Nah, lalu kita pergi lagi ke menu home, lalu kita atur dulu space-nya. Biasanya saya menggunakan space 1,15. Kemudian kita pergi lagi ke layout, kita atur before after-nya. Saya menggunakan before-nya 0 pt dan after-nya itu 6 pt. Kemudian kita kembali lagi ke menu home. Oh ya, untuk fontnya kita di sini memakai jenis font Times New Roman. Nah, sekarang kita mulai membuat kop suratnya ya, yang ini, yang di atas, yang perusahaan air minum segar alam. Oke, kita mulai saja. Kita ketik. Lalu kita atur-atur saja ya. Untuk agar si teks ini berada di tengah, kita blok dahulu semua teksnya. Mengaturnya dengan menekan menu ini, center yang di paragraf ini, kemudian klik center ini, atau bisa juga menggunakan shortcut, yaitu CTRL-E. Nah, jadi si teksnya itu udah berada di tengah. Kemudian pilih di sininya remove space after paragraph. Kemudian klik. Nah, jadi ini space-nya berdekatan ya. Nah, untuk merubah tulisan yang perusahaan air minum segar alam, kita blok saja yang perusahaan air minum segar alamnya. Kemudian kita ubah warnanya menjadi warna biru. Nah, kemudian tulisan perusahaan air minum segar alam, size-nya itu lebih besar dari yang bawah. Berarti kita perbesar saja size-nya. Kita pilih size yang 16. Nah, kemudian kita pakai garis ini. Ada banyak cara ya untuk membuat garis itu. Ada yang memakai garis ini, strip.
3 kali, kemudian enter. Nah, akan menjadi seperti ini. Ada juga yang memakai pagar 3 kali dan hasilnya seperti ini. Kemudian ada juga yang memakai sama dengan, kemudian enter. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian ada juga memakai underscore, kemudian enter, hasilnya akan seperti ini. Karena di contoh itu garisnya tuh yang atas tebal dan yang bawah tipis, maka kita menggunakan shape saja. Kita pergi ke menu insert, kemudian pilih shapes, dan pilih yang lain, yang baris ke-1, kolom ke-1. Kemudian klik, kemudian drag dari sini. Kemudian kita akan merubah jenis lainnya dengan cara klik kanan, kemudian pilih format shape, lalu pilih yang compound type. Pilih saja yang bawahnya, yang ini, yang thick thin. Kemudian atur width-nya, ketebalannya. Kita pakai ketebalan 4 pt saja. Kemudian pilih color-nya menjadi warna hitam. Maka sudah. Kita atur-atur untuk jarak lainnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu memasukkan gambar, memasukkan logo di pinggir kopnya, yaitu dengan cara kita pergi ke menu insert, kemudian klik pictures, dan pilih, karena fotonya sudah saya sediakan, maka saya pilih yang this device. Untuk logo bebas ya, karena ini latihan saja, jadi bebas mau logo yang mana. Kita pilih logo, kemudian insert. Agar si gambar ininya bisa dipindah-pindah dan tidak memakan banyak tempat, kita atur dulu wrap text-nya. Klik ini, kemudian kita pilih yang in front of text. Nah, jadi akan seperti ini. Kemudian kita simpan logonya di pinggir si kopnya, tulisan kopnya. Atur-atur saja. Nah, maka kopnya sudah jadi. Sekarang kita bikin isinya. Di dalam contoh, surat ini semuanya memakai rata kiri. Jadi semuanya harus diawali di kiri gitu. Nggak ada yang di kanan ataupun di tengah. Jadi semuanya harus rata kiri semua. Oke, kita mulai. Klik 2 kali di sini. Nah, kemudian kita ketik agar sama dengannya ini, kita pakai tab ya. Jadi setelah kita mengetik nomor, kita tekan tab sebanyak 2 kali, kemudian titik 2. Nah,
karena di contoh ada tabel seperti ini, maka kita akan membuat. Kita hitung dulu ada berapa kolom dan ada berapa baris. Kita hitung ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti kita membutuhkan 4 kolom, kemudian barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti kita membutuhkan 4 kolom dan 7 baris. Langsung saja kita ke menu Insert, kemudian pilih Tabel, dan pilih 4 kolom, serta 7 baris. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita ketikkan saja seperti yang dicontoh. Nah, untuk yang tarif per meter kubik, kan ini 3-nya ada di atas. Nah, bagaimana caranya? Gampang saja, kita pergi ke menu Home, kemudian blok dulu angka 3-nya, kita pilih yang ini, Superscript, di bawah size font ya. Lalu kita klik OK. Nah, maka 3-nya akan berada di atas. Nah, kemudian di baris terakhir kita ketikkan jumlah yang harus dibayar. Nah, kemudian di kolom ketiga kita tambahkan titik 2. Kita copy saja. Setelah itu kita atur jarak kolomnya dengan cara kita pergi ke Table Tools, kemudian pilih Layout, dan kita arahkan kursor ke kolom 1, kemudian kita atur ukuran lebarnya mau berapa, kemudian ukuran tingginya mau berapa. Di sini saya akan mengatur ukurannya lebarnya 5 cm. Untuk kolom kedua sama 5 cm. Untuk kolom ketiga kita ubah lebarnya jadi 0,5 cm. Dan untuk kolom keempat kita ubah lebarnya menjadi 6 cm. Nah, kan di contoh ini garisnya kan tidak ada yang kolom pertama. Jadi hanya satu baris saja. Kemudian yang bawah juga semuanya sama ya, nggak ada garis kolomnya. Kemudian ya sama dengannya juga tidak ada garis. Nah, bagaimana caranya? Gampang saja. Pertama-tama kita blok dulu yang kepada yang terhormat. Blok dari baris ke-1 sampai baris ke-6. Kemudian kita pilih Merge Cells. Kemudian kita pilih Merge Cells, kemudian klik OK. Nah, maka si garisnya akan hilang. Kemudian kita pilih yang ini, paragrafnya, align top center. Nah, maka si tulisannya akan berada di tengah-tengah. Nah, untuk yang baris ke-7 pun sama, kita blok dulu kolom ke-1 dan kolom keduanya. Kemudian kita pilih Merge Cells. Nah, kemudian garis yang di tengah sini akan hilang. Oh iya, saya lupa untuk titik 2 yang ini. Nah, sekarang kita akan menghilangkan garis yang berada di pinggir titik 2 ini. Kita blok terdahulu dari baris pertama sampai baris ke-7. Kemudian kita pilih Table Design, kemudian pilih Borders, dan kita pilih dulu yang left border. Klik, kemudian pilih lagi Borders, kemudian kita pilih yang right borders.
Nah, sudah hilang garis yang berada di pinggir titik 2-nya. Jika dirasa tabel yang kalian bikin itu kurang rapi, maka bisa kalian rapihkan kembali. Nah, untuk tanda checklistnya di sini, kita bisa menggunakan bullet library. Saya akan pilih yang checklist ini. Nah, kemudian akan langsung muncul seperti ini. Nah, setelah itu, di contoh itu memakai tabel kembali. Nah, yang ini kode golongan pelanggan, kemudian tarif per meter kubik. Berarti di sini kita membutuhkan 3 kolom, 1, 2, dan 3. Kemudian 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti biasa, kita pergi ke menu insert, kemudian pilih tabel, dan kita membutuhkan 3 kolom dan 5 baris. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketikkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita untuk judul memakai bold, maka kita blok terlebih dahulu untuk judulnya. Kemudian kita bisa menggunakan shortcut yaitu CTRL-B, ataupun kita bisa mengekliknya di sini di menu home di bawah jenis font. Kemudian klik. Nah, maka si tulisan ini akan berubah menjadi tebal. Nah, kemudian di sini juga tulisannya menjadi ada di tengah gitu, di center. Jadi kita blok dulu semuanya. Kemudian kita pergi ke menu layout. Kemudian pilih yang di tengah ini, align center, align center. Kemudian kita klik. Nah, maka si tulisannya ini akan berubah posisinya ke tengah. Untuk jaraknya kalian atur saja. Di sini ada height dan width. Karena menurut saya ini sudah pas, maka saya tidak akan mengatur jaraknya ya. Nah, untuk tabelnya mungkin ini agak berbeda ya dari tabel sebelumnya. Tidak ada garis pembatas antara kolom 1 dengan kolom 2, kolom 2 dengan kolom 3. Lalu gak ada garis pembatasnya. Kita blok dulu semuanya. Caranya sebenarnya sama ya seperti yang tadi, yang garis yang berada di sisi sama dengan, ada yang di pinggir sama dengan. Kita pergi ke menu borders, kemudian pilih yang left, kemudian pilih lagi
yang right. Kemudian kita blok juga yang tengah. Nah, si garis pinggirnya ini udah hilang. Nah, sekarang bagaimana cara mengatur agar si garis atasnya itu ada yang tebal dan kemudian ada yang tipis, kemudian ada yang tipis lalu bawahnya tebal. Pertama-tama kita blok dulu baris yang pertama. Nah, kemudian ke table design, kemudian kita pilih dulu line stylenya yang paling atas, kemudian kita pilih untuk line weights-nya, kita pilih 1,5 pt. Kemudian aplikasikan kepada garis yang berada di bawah kode. Nah, untuk mengubah garis yang di atasnya, kita pilih line style, kemudian pilih scroll ke bawah. Nah, kemudian kita pilih yang ini. Yang ini. Klik OK, kemudian lalu kita aplikasikan. Nah, selesai untuk bagian atas, kemudian kita aplikasikan yang bagian bawah. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih jenis garisnya, yaitu ya, dan kita pilih, saya memilih 2/4 pt, kemudian aplikasikan. Nah, maka si tabelnya itu akan menjadi seperti ini, kurang lebih sama seperti yang ada di contoh ya. Kemudian kita lanjutkan mengetik dari sini sampai akhir, sampai marketing manager. Nah, agar namanya menjadi tebal, kemudian memakai garis bawah, caranya yaitu kita blok terlebih dahulu, kemudian kita ctrl+b, kemudian kita blok namanya, kemudian kita ctrl+u. Nah, akan menjadi seperti ini. Karena di tanda tangan ini tidak ada space antara si nama dengan jabatan, yaitu caranya dengan kita memblok jabatan ini, kemudian dengan namanya kita pilih space, kemudian kita remove space after paragraph. Nah, jadi akan berdekatan. Oh ya, untuk judul copy ini di bold ya. Nah, jangan lupa untuk di save. Caranya itu dengan menekan ctrl+s, kemudian save as, kemudian kita mau
nyimpennya di mana, kita klik browse. Jangan lupa ya teman-teman untuk type-nya itu harus Word document. Kemudian kita pilih save. Nah, maka surat yang kalian buat telah tersimpan. Sekian untuk tutorial pembuatan surat kali ini. Jangan lupa file surat yang sudah kamu buat dan pastikan sudah disimpan ya. Jangan sampai hilang karena next time kita akan membahas cara menggunakan mailing ke dalam surat yang telah teman-teman buat. Oke, terima kasih telah menonton. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.